Selamat datang ya. Jadi harus tahu menjadi kreator musik ada manfaatnya, ada tugasnya, ada sesuatu hal yang memang kaitannya dengan hobi kita. Hobi bernyanyi silakan, tapi itu sebenarnya cuma langkah awal ketika masuk di dunia live streaming. Itu hanya langkah di mana kita akan memulai mengenal sesuatu hal yang akan nanti mengarahkan kita ke hobi kita yang sebenarnya di mana kita bangun. Banyak orang berpikir zaman sekarang itu apa ya, dibilang susah cari duit. Iya, kalau malas guys. Ya, sebenarnya tuh kalau main sosial media, main yang sebenar-sebenarnya, tidak ada kata dibilang tidak dapat. Gitu. Tinggal apa jenisnya, konsisten, niat dulu, konsisten, itu pasti bisa ya. Selama kita aktif di sosial media, kita tahu membuat waktu, kita tahu mendisiplinkan, kita tahu mengkonsistenkan ya. Apa yang saya buat, kapan saya buat, dan kapan saya selesai, kapan saya nggak ada. Kita jadi nggak cuma asal-asal, yang penting udah aku main gitu, aku main aja gitu, random aku. Nggak usah lagi kakak, kalau udah lama, udah tuwir di TikTok ngapain juga mau kayak gitu cara main. Kalau udah dengan sekian tahun ya, tahun lah, 1 tahun, berarti udah kenal nih, udah tahu nih circle-nya. Algoritma kan udah nunjukin ya di beranda kalian, pertemanan kalian. Nah di situ mulai apa? Mulai memikirkan, saya harus merapikan dulu apa yang saya bangun, yaitu konten kalian, akun kalian. Rapikan, artinya dicek lagi teman-temannya. Kalau seandainya ada teman yang tidak ke jalur hobi saya, ya bukan saya meninggalkan, tidak, tapi setidaknya saya harus mengurangi pertemanan itu. Usahakan tuh algoritmanya tuh mendeteksi kalian tuh berkawan dengan orang-orang yang memang hobinya ke jalur musik, supaya akunnya kelihatan akun kalian itu sehat. Ya, itu. Jadi tadi tuh harus paham apa tuh sebenarnya kreator musik itu seperti apa. Aku udah jelasin. Nah, sekarang tuh harus tahu tujuannya tuh apa tuh. Nah, ini yang kita tunggu nih. Kembali lagi ke dunia virtual. Paling nomor 1 adalah karakter. Nah, karakter ini yang juga menentukan apa yang kita bangun. Ya. Karena dari karakter inilah kita akan mengenal berbagai macam orang yang di sini kita awalnya kita tidak kenal ya. Jadi butuh benar-benar harus teliti gitu ya. Karena dunia virtual itu dibilang apa ya, orang itu mengenal kita itu bukan nanti karena suara awalnya. Orang melihat kita itu karena karakter, bukan karena suara kita. Jadi bukan karena suara itu nggak cukup. Orang akan mengenal kita ketika dia melihat ada sesuatu gitu. Ada sesuatu, aku nggak tahu apa sesuatunya ya. Ada sesuatu di mata. Tapi intinya tuh orang akan mengenal kita karena karakter kita, karena sikap kita. Suara itu mungkin di belakangnya ya. Dan itu memang benar, karakter itu yang penting. Dari karakter kita akan membangun branding kita, ya, identitas kita. Branding itu janji di mana menunjukkan kita siapa, kita lebih tahu kita siapa di kreator musik. Gaya musik kita itu bagaimana kita membawa diri ketika kita mengenal di virtual, seperti itu. Jadi dengan mengembangkan personal branding, ada karakter yang mempengaruhi itu untuk maju. Ada karakter yang memang benar-benar kita harus belajar untuk diri kita sendiri supaya lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Karena itu dasar awal. Suara oke, memang dibutuhkan menjadi kreator musik. Bernyanyi, orang itu harus tahu. Tapi harus niat. Nah, niatnya seperti apa? Kemauan. Nah, bagaimana kita ada kemauan? Bagaimana kita bisa berkembang? Berarti bangun karakternya supaya apa? Bisa berbaur dengan teman-teman yang bisa memotivasi, teman-teman yang bisa jadi contoh, teman-teman yang bisa memberikan kita semangat gitu.
teman-teman yang bisa mendorong kita, dan akhirnya kita bisa berbaur, kita bisa beradaptasi, dan kita merasakan gitu, ada dorongan, ada perubahan, ada sesuatu yang sebelum-sebelumnya kita nggak pernah lakukan, nggak pernah kita sadari ya. Contoh mungkin waktu awal-awal tuh nyanyi tuh biasa aja gitu, hanya dengan monoton satu genre doang. Nah ketika kita bergaul dengan teman-teman yang hobi nyanyi dengan berbagai macam genre, akhirnya tertarik, daya tarik itu muncul sendiri, keinginan mencoba itu. Aku mendengarkan si ini nyanyi keren loh, padahal aku nggak bisa, bukan nggak bisa, aku belum pernah coba deh, selesai aku live gitu, aku mau latihan deh. Nah itu percontohan tuh. Jadi jangan lupa juga di live streaming ini, menjadi kreator musik, kita akan mendapatkan banyak contoh karakter, banyak contoh genre orang bernyanyi. Nah, dan itu ketika kita awal-awalnya cuma tahu satu genre, itu akan merubah pola pikir kita. Kita akan lebih banyak menerima sesuatu yang bisa mengarahkan kita supaya lebih baik dari sebelumnya. Mungkin kemarin malu-malu kucing, akhirnya sekarang udah enggak dong gitu, udah enggak sekarang tuh. Halo Miace, Pak J, welcome, selamat datang ya, apa kabar ya gitu. Jadi itu penting banget harus tahu tujuan utama tuh kita menjadi kreator musik digital, di mana kita itu membangun identitas kita ya, karakter musik kita seperti apa supaya dikenal orang. Terus kita mengembangkan personal branding kita ya, membentuk karakter kita gitu, identitas kita supaya jelas, bukan nanti harus sesuatu yang wow, oh ada pengakuan, enggak, tapi orang tuh melihat kita benar-benar kita ada di live stream itu jelas gitu. Nggak mungkin, orang nggak akan bertahan kalau lihat sesuatu yang nggak jelas, akan pergi dia. Dan tujuannya juga kita mencari apa? Komunitas ya, berarti pertemanan yang memang lebih circle-nya lebih kita dapat gitu. Karena harus ingat juga, live streaming kita bukan hanya sekedar untuk cari viral gitu, tapi live streaming juga itu butuh komunitas yang bikin kita supaya bertahan di mana kita tidak bosan, kita tidak jenuh gitu. Jadi itu fungsinya, kita membuka pertemanan, mau ikut sesuatu ya, kelompok gitu, family, agensi atau apa. Itu tujuannya selain kita mendapatkan pengalaman, kita mendapatkan ilmu ya, kita berbaur, tapi itu memotivasi kita supaya kita menjadi pribadi, karakter kita itu akan menjadi lebih matang dalam dunia kreator musik. Akan banyak kita serap ya, karakter yang kita lihat nih. Contoh nih, si abang tuh nyanyi atau si sister nyanyi itu kayaknya keren loh, aku nggak biasa angkat tangan, nggak biasa aku senyum, nggak biasa aku menunjukkan ekspresi yang banyak, aku harus belajar gitu. Jadi dia nggak akan jenuh dengan keadaan yang dia jumpai. Nah itu sebenarnya gitu. Terus ada lagi nih hal paling penting nih, profesional itu, kesempatan profesional ya. Jadi awal-awalnya kita tuh menganggap tuh bernyanyi biasa aja ya, yang penting orang dengar kita udah nyanyi. Tapi sebenarnya kita menjadi kreator musik itu sama dengan kita membuka pintu diri kita itu ke teman-teman yang sama, di mana mereka kolaborasi. Kita memberikan kesempatan mereka ketika melihat kita ya, diundang manggung bareng gitu. Kita mendapatkan kesempatan, bisa aja di real mendapatkan job ya. Jadi itu kita mulai belajar track karir kita ya, untuk bangun nih kita. Terus kita mendapatkan sponsor ya kan, tiba-tiba ada brand endorsement itu datang, dapat undangan podcast gitu. Jadi itu jadi kesempatan profesional yang akhirnya nanti bisa membuat kita terbiasa dan kita naik value. Nah kalau kita naik value, berarti kita sudah mendapatkan predikat sesuatu jasa yang bisa dibayar. Dan itu jasa profesional bagian dari menjadi kreator musik. Tapi sebelum ke situ memang harus, pada dasarnya kita harus belajar dulu, pahami dulu. Kalau kita nggak pahami dari awal, semua akan buram. Ada tapi samar, ada tapi cuma lewat, nggak akan ada rencana. Halo, welcome, selamat sore buat kalian semua ya, gitu ya. Jadi harus ingat, ketika kalian sudah benar-benar di sistem yang memotivasi akun kalian ya, berarti kalian sudah bisa melakukan sesuatu yang bisa menghasilkan. Jadi bukan cuma sekedar live streaming itu cuma silaturahmi.
silaturahmi, membuka circle supaya teman-teman lain bisa tahu, oh ini beneran akunnya itu bukan akun bodong. Dia jelas nih ada aktivitasnya. Gitu. Itulah silaturahmi sebenarnya di sosial media, di sini di live streaming. Gitu. Kak Blusi apa kabar? Welcome besok aku datang nih. Hai. Nah kalau akun kita udah bagus ya, udah capai nih, udah bisa monetisasinya udah terbuka, udah bisa kita bermitra, akan jadi double loh karirnya. Double di mana sistem mensupport akun kalian dan reel kalian di mana kalian sudah menjadi jasa profesional yang bisa dilirik oleh teman-teman yang mungkin mereka punya usaha di bagian marketing, promosi, ya kan, atau produksi lagu. Nah itu dari kreator musik kalian menjadi apa? Influencer musik. Nah itu lebih pro lagi. Kalau sudah menjadi seperti itu, berarti memang kalian sudah benar-benar menjadi akun monetisasi yang mantap dan karir yang berpenghasilan. Kak Brendan, welcome lagi. Kalau sudah begitu, kita nggak usah malu ngomong soal uang, ya. Karena menjadi sesuatu di kreator musik yang sudah dibilang menjadi jasa ya, jasa profesional, ya berarti itu profesi yang harus berpenghasilan. Mau di virtual, mau di real, tetap ujung-ujungnya balik lagi bayar. Tapi bayar sesuai jasa, bukan bayar gacor, nggak ada gitu. Nah kalau di live streaming, kalau benar-benar itu sudah seperti itu, kita akan mendapatkan hasil yang banyak. Ada gift, ada ads, ada monetisasi video, ya kan? Ada streaming musik, ya. Streaming musik, kreator musik bisa di Spotify, kreator bisa, artis bisa. Tapi artis adalah udahlah. Kalau artis kita bahas di lain, karena itu ada manajemen yang memang ke perusahaan agregator. Tapi di sini kita ke pemula kreator musik yang sudah menjadi kreator musik profesional, di mana dia sudah membangun akunnya, dia sudah membangun karakternya, dia sudah membangun circle-nya sampai dia mendapatkan jasa profesional dan akunnya itu bisa juga mendapatkan monetisasi dan dia mendapatkan karir yang memang berpenghasilan. Nah, di sini luar biasa banget di TikTok. Dari live streaming inilah kita bisa membuatnya, menghasilkan ketika sudah berkembang. Dapatkan gift seperti tadi aku bilang, ada ads juga, iklan ya, ada monetisasi video, ada jasa vokal. Nah kita bisa jadi jual jasa vokal. Kita juga bisa rekaman gitu. Rekamannya itu ya seperti ini. Ketika kita bernyanyi dalam arti kita membuat portofolio ya, kita membuat video konten, kita upload. Kita tidak bisa tahu Dewi Fortuna, ada label-label yang melihat, ada orang-orang yang mungkin di produksi yang wow tertarik, keren banget dia. Nah itu aset kita. Atau kalau kita merasa supaya bisa menghasilkan, kita bisa boleh bikin kelas vokal, kelas kreator. Jadi intinya tuh menjadi kreator musik tidak perlu kita menunggu lama. Ini sudah adalah di tempat yang tepat ya, salah satunya platform ya di sini. Tinggal bagaimana niat kita berkarir untuk lebih mantap dari sebelumnya. Jadi berkarir musik dia mulai dari mandiri dulu. Mandiri dulu tanpa harus ikut ada mungkin tim-tim yang memang sudah mengarah ke profesional. Nah itu akan datang ketika kita sudah benar-benar bangun personal branding kita menjadi profesional. Akan datang itu tanpa dicari. Jadi kembali lagi jangan lupa ketika sudah jadi kreator musik tetap semangat, tetap konsisten, tetap pada jalurnya ya, pada circle-nya. Karena deteksi algoritma itu udah membaca akun-akun kalian itu udah di musik. Jadi jangan sampai kalian tuh berjalan, berkelana, kalian ada di akun-akun yang tidak bermusik, kalian bergibah atau apapun itu ya. Akhirnya tidak sampailah tujuannya menjadi kreator musik yang bisa dimonetisasi dan bisa berkarir di real. Gitu. Kalau kalian pengen berjalan-jalan ya bolehlah, ada cadangannya. Semua kan ada cadangannya. Bahasa mereka ya, bahasa mereka bukan bahasa aku gitu. Nah, tadi tujuannya. Sekarang kita harus tahu nih, hasil akhir jangka panjang. Jadi sebenarnya jadi kreator musik itu digital itu ada jangka panjangnya, ada hasil akhir di jangka panjang, bukan nggak ada gitu. Asal cara mainnya seperti tadi alurnya gitu. Bertahun-tahun ya konsisten,
bangun akun bukan hanya sekedar brand atau konten. Ya, tapi kamu membangun profesional kamu. Brand yang dimana dikemas secara keseluruhan. Bakat kamu, skill kamu, semua ditampung gitu. Gitu. Akhirnya kamu mendapatkan identitas yang memang secara profesional kamu bangun sendiri, ya. Jadi kamu bangun sendiri branding kamu gitu. Branding kamu gitu. Branding kamu yang nanti ada apa? Punya karakter, punya ciri khas gitu. Orang mengenal kamu, wow, dia bernyanyi, aku udah tahu. Dia tuh hebatnya kalau dia nyanyi di lagu begini. Wah, itu skill tuh dia. Ada ciri khas suaranya kalau nyanyi di lagu begini melo banget. Wah, asik banget gitu. Gitu. Akhirnya punya pengaruh di mana menarik orang-orang untuk lebih dekat dan lebih mengenal dan lebih banyak berteman gitu. Punya kekuatan pasar lah gitu. Gitu. Terus hasil akhir dari panjang menjadi kreator musik di mana kamu punya library konten. Library konten yang di mana kamu tuh semua track-track kegiatan kamu itu tersimpan. Halo Kak Evan Yuka, welcome. Apa kabar? Ketemu lagi. Siap-siap nih, ada ready sedikit lagi nih, ada kabar baik nih kita. Loh, emang dengar? Jadi harus tahu, maksudnya aku edukasi hasil akhir jangka panjang menjadi kreator musik digital itu seperti apa, di mana gitu. Kalau jadi kreator musik di dunia digital, ada hasil akhir yang tidak dibilang itu cuman berhenti dengan jeda waktu yang kecil gitu. Masa waktu yang kecil nggak ada gitu. Dia malah itu akan bertahan selama kita ada di jalur itu. Jadi dengan aktif berarti kita membangun track kita ya. Track di mana tuh semua kegiatan-kegiatan kita itu kita simpan seperti dibilang punya library maksudnya rekaman di audio kita ini di akun kita ini. Nah, itu jadi konten yang abadi tuh. Di mana kita bisa menyimpan tuh, ya kan? Nah, itulah harta digital kalian. Harta digital yang bisa dipakai ke APK yang lain gitu. Halo Arfa, welcome, selamat datang ya gitu. Nah, hasil akhirnya juga harus tahu dengan begitu apa? Kita punya pendengar loyal. Itu, punya pendengar loyal yang fans banget gitu. Mereka itu harus dihargai. Kenapa? Karena mereka adalah keluarga digital. Orang yang ikut perjalanan kalian yang membangun akun dari nol. Nah, jangan karena udah ngerasa hebat, udah lupa nih mereka yang awal-awalnya ikutin jejak digital kamu dari nol. Karena saking udah banyak nih followersnya. Nggak boleh. Harus mengingat tuh. Track itu harus ingat tuh. Wow, saya memulai ketika saya belum tahu apa-apa. Tapi sayang ya, banyak yang melupakan. Mudah-mudahan enggak ya, gitu. Jadi kreator musik di sini bukan cuma sekedar bernyanyi, ya. Bukan cuma sekedar bernyanyi. Kalau kalian ngerasa kalian punya bakat lain, ya di jalur musik, kalian bisa membuka peluang itu. Kalian bisa menciptakan lagu, lirik lagu, kalian bikin digital streaming seperti aku, kalian bisa bikin juga kelas online. Wah, ini kayaknya jadi nyindir aku sendiri nih, ya. Bisa kolaborasi berbayar ya, promosi gitu kan. Terus bisa endorse brand, nah itu gitu. Bisa ikut undangan event. Jadi macam-macam lah teman-teman ya. Halo Fasa gitu. Jadi aku kayaknya kalian datang terlambat lah. Halo Kakak Audio Stream. Nah, ini jadi kreator musik dia bukan cuma sekedar nyanyi. Kreator musik berarti dia jangkauannya juga orang-orang yang sibuk juga di audio musik. Audio musik di dunia audio. Nah, itu sama, Kak. Makasih Kak Audio. Cara bangun brandingnya itu enggak beda, sama. Jadi garis besarnya ketika kalian sudah masuk di kreator Fasa, terima kasih, baik banget orang-orang ini. Aku hanya sedikit edukasi ya. Kalian tap aja udah cukup lah. Udah bersyukur banget. Kakak ya. Gitu. Jadi kalian harus tahu nih, harus tahu menjadi kreator ya.
kreator musik, aku lebih garis besar sini kreator musik. Menjadi kreator musik bukan cuma sekedar datang di dunia sosial media, di dunia digital, hanya sekedar bernyanyi dan break brok, nggak ada guys, itu bisa dikembangin ya. Jadi udah saatnya mindsetnya itu dirubah ya, pola pikirnya dirubah. Apalagi dengan akun-akun yang udah dibilang udah tuwir di sini. Udah nggak gitu cara mainnya ya, udah nggak gitu. Jadi contoh nih, maaf ya kakak ya, ke audio stream aku sedikit gitu ya. Contoh nih, mungkin di 2 tahun kemarin sampai sekarang ya masih sibuk dengan high mid low gratis ya kan. Udah nggak begitu cara mainnya. Karakternya udah dibangun, orang udah tahu kakak audio ini emang setting orang sound engineering gitulah. Udah ada paket-paket yang harus ditentukan di sini. Udah harus ada nilai jualnya gitu. Nggak selamanya orang punya skill itu harus gratis banget. Ada jam-jam tayang tertentu gratis ya. Tapi harus ada promosi bakat. Nah ini kalau udah begini berarti udah jadi kreator musik profesional. Kreator musik profesional yang disupport oleh sistem. Kenapa disupport oleh sistem? Karena akun kalian sudah melewati dari persyaratan yang ditentukan, di mana kalian sudah bisa monetisasi. Nah, cara kerjanya di real, bagaimana kalian berkenalan dengan teman-teman yang mencari bakat kalian? Bangun itu. Kalau jadi kreator musik kalian bernyanyi, cari circle musik yang bernyanyi. Kalau kalian di circle kreator musik untuk edukasi audio, cari circle-nya seperti itu. Tidak usah ada tanding-tanding. Profesional itu bukan seperti itu. Hebat seseorang tidak dinilai dari seperti itu. Hebatnya dia itu dilihat dari apa? Bagaimana dia berbagi, bagaimana dia berkarya. Hebat orang itu, orang musik itu bukan nanti dilihat, dengerin audio saya keren, nggak ada, udah basi, udah zaman, bukan begitu, udah lewat. Karena dunia audio teknologi itu berubah, ya. Hari ini ada produk baru, besok naik lagi satu, begitu. Jadi yang bikin mahal sebenarnya brand. Jadi nggak usah ada debat-debat aku lihat ya. Ada, maaf ya, bukan ke audio ya, tapi ada, masih ada 1-2 siap tanding itu besar banget. Masih suka, nggak usah beli ini dan itu, pakai ini. Nah ini mungkin kacamata promosinya apa tuh, anti badai atau apa sih bahasanya gitu. Nggak usah gitu. Ikut saya harus begini. Iya hari ini, tapi besok ada tipe baru lagi. Brand berubah. Jadi bukan produk yang mahal sebenarnya brand. Karena brand itu mendapatkan brand itu identitasnya itu bukan cuma sekedar dapat loh guys. Butuh proses. Aku rasa kalian paham ya. Jadi yang udahlah nggak usah bahas itu, nanti lain lagi ceritanya. Sekarang yang aku garis besar di sini, jadi kreator musik yang sebenarnya di dunia digital itu harus bagaimana gitu. Jadi teman-teman yang aktif sampai sekarang, yang masih pemula, ayo belajar ya, bangun. Belajar dari awal gitu. Pakai kacamata bisa melindungi dari cahaya biru. Iya guys, tapi ketika dia melihat merah, dia akan membuka setengah mata. Bercanda. Aduh. Intinya seperti itu ya gitu ya. Pokoknya gimana lah kita. Tapi harus ingat ya, ketika kita menjadi kreator ya, kreator musik, ada hasil akhir tertinggi dari menjadi kreator, yaitu ketika kita berkarya dan ketika perjalanan kita itu di dunia virtual itu disegani orang, disenangin orang, dihargain orang. Itu aja udah cukup gitu. Harus ingat gitu. Dunia digital itu tidak selamanya akan di situ sistemnya. Dia akan berubah, berkembang, lebih modern. Tapi ketika kalian berkarya itu tidak akan pernah mati. Sistem berubah tapi karya itu tetap ada gitu. Dan itu akan jadi apa? Warisan digital kalian. Semakin kalian tua akan ada generasi baru yang akan tahu. Mereka akan mengenal, akan ingat. Jadi itulah, di zaman sekarang ini gak usah lah. Kita lebih, mendingan kita seperti dibilang apa, makin tinggi merunduk, berbagilah. Mau didengarin, oke terima kasih. Tidak didengarin juga tidak apa-apa ya. Gitu. Yang penting udah gitu, udah berbagi gitu. Nah sekarang pikirkan gimana. Apa kita harus main gacor terus? Udahlah, cari aja circle-nya ke audio stream. Cari orang-orang yang benar-benar membutuhkan.
Orang-orang yang dilihat mengerti, memahami, menghargai apa yang kita kerjakan. Tinggalkan orang-orang yang hanya melihat kita sebelah mata. Ya, orang-orang yang hanya meremehkan, orang-orang yang menganggap kita belum ada apa-apanya. Nggak usah, biarin aja. Lebih baik kita sekarang nampak kelihatan bego, tapi ke depan kita nggak bego. Ada sesuatu yang kita buat. Gitu. Biar aja mereka mengikuti kita dari apa? Dari portofolio akun kita sendiri. Gitu. Ya saling kenal lah kalian semua ke audio. Wah mantap nih, setuju. Aduh kakak terima kasih. Yes kakak salam kenal lah. Iyalah kan enak kan dengan begini kan. Nah inilah keuntungannya jadi kreator ya. Kreator. Mau kreator musik, mau kreator gamers atau kreator affiliate. Itu sama, circle-nya sama. Intinya gini, kalian harus sadar dari sekarang bahwa TikTok adalah salah satu platform gratis yang memberikan panggung besar buat kalian untuk dikenal. Tidak usahlah dulu kalian pikirkan sejauh mana saya harus menjadi bintang-bintang dan bintang-bintang meroket. Jangan dulu lah pikir seperti itu. Pikirlah apa yang saya punya ya, hobi saya, bagaimana. Bagaimana saya ingin berbagi, bagaimana saya ingin mencoba, bagaimana saya ingin melakukan sesuatu yang bisa membuat orang itu merasa membutuhkan. Itu aja. Seperti orang bernyanyi. Orang bernyanyi ketika dia bernyanyi dengan rasa, orang akan menikmati, mereka akan mengingat, mereka akan mensukai, mereka akan apa? Mencari. Orang yang menyeting audio, dia membantu, dia menunjukkan ya, bukan menunjukkan karena hebat, tapi karena dia menunjukkan sesuatu yang dia tahu dengan ketulusan. Itu akan diingat. Tapi cukup 1-2 kali ya kakak, nggak boleh selamanya gratis. Ketika dia datang lagi kakak cukup apa lagi? Balik ke jasa profesional. Bang, oke, saya bantu abang kemarin. Tapi kan saya ada waktu yang lain. Kalau abang mau, saya nih ada nih. Ayo, jalur belakang. Ya, karena harus ingat, TikTok ini adalah apa? Jalur promosi. Jalur marketing. Ya. Ingat, TikTok itu mengikuti apa kemauan kita. Dan dia apa? Memberikan kesempatan. Silakan kalian bukan berekspektasi ya, jangan dulu. Silakan kalian melakukan apa yang kalian pingin bangun. Tapi ingat, harus ke circle-nya, harus ke jalurnya, jangan ke jalur lain. Jangan kita jalur musik, kita perginya ke jalur gibah lagi. Lari algoritmanya. Hilanglah cuan-cuannya gitu ya. Ya intinya gini, kita santai tapi serius ya. Jadi kalau teman-teman yang punya hobi ya, sudah masuk di kreator musik, teman-teman yang setting audio. Nah teman-teman yang setting audio, selain kalian di sini membuka pertemanan, bersilaturahmi, kalian membuka pembicaraan, sharing atau apapun, ada sesuatu yang memang harus kalian munculkan, karakter kalian. Karakter di mana kalian sudah mengarah ke jasa. Nah jasa ini macam-macam ya. Jasa ini macam-macam. Bukan cuma sekedar ya. Bukan cuma sekedar kalian menyeting. Enggak. Tapi kalian bisa membantu. Karena apa? Kalian aku yakin di sekarang ini teman-teman yang kulihat ya selama ini di beranda aku. Dibilang peralatan itu bukan lagi ece-ece. Udah perlu semua. Tapi aku menyayangkan masih miris. Masih stuck. Masih pola pikirnya masih situ doang. Menunggu nih. Wah, itu mono terus. Gak lebar. High, mid gitu. Edukasi. Yang sangat bermanfaat. Aduh makasih kakak. Dibuka lagi. Dari kelompok, dari tim kerja. Dibikin ke personal. Ya. Artinya supaya orang yang datang. Dia akan lebih mengenal karakter kakak. Di real. Tariklah circle-nya Ling. Bertemanlah. Contoh kakak ada di Jakarta. Ya udah. Oke di sini. Dengan teman-teman. Tiba-tiba ada teman-teman yang searah dengan kakak. Nggak usah lah ajak di sini. Bang, peralatan saya rusak. Saya pengen setting. Abang di daerah mana? Oh saya di sini. Oh kok kita dekat? Abang kalau mau, ketemulah kita bang, reuni. Setidaknya kita bisa silaturahmi tatap muka. Kita. Oh iya. Nah supaya abang lebih kenal saya. Saya punya usaha gitu. Saya punya jasa. Kalau abang mau, abang punya peralatan yang pro di rumah yang mungkin gitu. Kalau abang mau, abang punya peralatan yang pro di rumah yang mungkin nggak usah lah berlanjut. Ngapain buang waktu?
Kakak sound engineering aku udah datang nih. Hai. Suma udah pada datang semua, hebat-hebat. Makasih udah mampir ke sini. Jadi buka circle-nya. Nah, buka circle-nya kemana? Aktifkan akun-akun kalian. Ya, ini cuma buat promosi. Tapi untuk transaksi enggak di sini, guys. Transaksinya ada. Gunakan akun bisnis kalian. Mau Telegram, mau WhatsApp, ya. Gitu. Orang pingin bukti, bener nggak dia bisa kerja? Orang audio ya, maaf ya. Nah, ini lihat saya, portofolio saya. Jadi kalau memang di kreator musik dia ke jalur audio, posting audio-audio kalian. Orang di kreator musik bernyanyi, posting ya, VT-VT nyanyi kalian. Supaya apa? Kak Winner, makasih kakakku udah mampir. Percaya deh, kalau kalian bisa bikin kayak gitu, kalian nggak akan butuh lagi mau melalang kemana. Orang ya akan mencari, karena track record kalian udah tertera. Dan itu seperti yang tadi aku bilang, itu adalah aset kalian di virtual. Jadi nggak ada bedanya mau kreator musik di audio dan kreator musik nyanyi, sama. Kita di sini membangun sesuatu yang bisa kita pergunakan, bisa menopang kesejahteraan. Ada beneran, ada yang bilang, ada begini, ngapain sih? Nggak ada untungnya, cuma nyunyer segala macam gitu. Ya karena dia nggak paham, guys. Orang nyanyi itu dia bikin VT, satu VT itu bisa menghipnotis banyak. Ya. Satu VT bisa menarik orang banyak. Begitu orang audio. Satu VT dia membantu orang, bisa membuat orang bersimpati. Kak Winner semangat selalu. Ini kakak-kakak yang suka edukasi. Gitu. Jadi udah saatnya, apalagi udah setengah-setengah pensiun ya, akunnya sampai ke Bennett nggak jelas gitu. Ujungnya, aduh kakek dapat saldo kemarin, tapi udah nggak bisa cabut gitu. Kasihan. Karena apa? Main gacor. Nah sekarang udah tinggalin gacor-gacornya. Tata aja gitu. Jelas perjelas. Gitu. Pikir aja. Saya mau bangun. Walaupun butuh proses ya. Tapi proses itu sebenarnya kalau kalian paham benar-benar. Nggak akan lama. Nggak akan salah. Karena modalnya cuma dua nih. Niat sama apa? Bangun karakter. Kalau karakternya dibangun dengan benar, paham ke jalurnya. Attitude kita itu sih. Orang bisa kenal kita saling dekat, bisa tahu ya, bisa senang. Ya karena apa? Bukan karena suara kita, bukan. Orang bernyanyi, orang senang bukan karena suara. Orang senang sebenarnya karena dia menikmati. Orang ini baik, orang ini humble, orang ini tidak suka ini kelihatan siap tandingnya. Nggak ada. Lihat. Coba kalian nih, ini perbandingan, lihat aja. Ada orang bilang, kalau bilang orang senang karena suara hebat. Sekarang aku balik tanya. Kalau kalian dengar suara orang yang kayak di bahasanya agak-agak contoh Doraemon, kenapa mereka senang sampai sekarang dengerin suaranya? Kayak Evan. Orang nggak senang karena itu. Mereka senang karena brandingnya, branding karakternya. Jadi itu kita mau jadi apa intinya tuh ke karakter kalian ya gitu. Jadi mindsetnya jangan lupa ya. Kunci supaya tujuan itu tercapai harus dipikirkan gitu. Kalau mau bangun apalagi baru dari awal harus konsisten. Minimal perbaiki 1 tahun. Nih aku bilang. Bangun karakter suara, jangan ikut-ikutan, tetap jadi diri sendiri. Kalau kita punya hobi ke musik, tetap jalur ke musik. Kalau kita hobi menyanyi, jadi diri sendiri nyanyi gitu. Cara kerja kita di audio, di musik ya seperti ini. Tetap konsisten. Orang mau bilang apa, mau bolak-balik, ya saya memang seperti ini. Kalau saya merasa benar gitu. Tapi harus ada perbandingan gitu. Nah itu. Nah karena kita ada di live streaming, kita wajib juga ada media-media pendukung. Ada peralatan yang wajib standar lah. Ya. Yang bisa enak buat kita ngobrol gitu. Buat kita dengar gitu, jelas. Harus ada jadwal juga ya. Jadwal di mana kita harus bikin teratur kontennya. Nah itu harus. Dan kita akan belajar mulai produksi dari hal kecil. Tahu nggak gimana itu? Mana tuh produksinya? Belajar bikin basic sound. Ya dari video-video kita. Ingat nggak? Biasa kan gitu. Saya mau ngedit video nih.
pakai background apa nih. Nah, itu sesuatu hal kecil yang harus kalian pikir tuh, belajar skill, belajar feeling. Kalian belajar mengolah tuh. Kayaknya harus begini, begitu. Kemampuan yang tak terduga ya. Halo Kak Jeff gitu. Gitu. Jadi hal pertama kamu pikir apa yang kamu lakukan itu adalah hobi. Itu ada tingkatannya, harus kamu bukan tinggalkan, tapi nggak pikir lagi di situ. Kamu harus berpikir kamu ada di posisi membangun brand kamu. Ya. Brand itu penting. Dan ada hal yang paling penting lagi. Hindari drama. Drakor. Ya, drakor itu parah. Gitu. Hindari drama, fokus aja pada apa yang kalian bangun. Ya. Kita mau nyeng-nyong sekedar oke ya. Gitu. Tapi jangan sampai membuat wow dibilang gimana Kak Winner ya. Fokus aja pada karya. Fokus aja pada sesuatu yang kita rasa itu bisa nanti membuat kita ke depan itu maju. Dan harus tahu, jadi kreator musik wajib apa? Mengikuti tren, tapi tetap pada jati diri sendiri, nggak boleh berubah. Kita mau ikut tren ya, yang lagi gacor-gacor, oke, silakan. Tapi kita harus tahu batasannya, harus tahu ada ukuran yang kita bisa lihat gitu. Apa saya bisa atau enggak gitu. Karena juga orang nggak selamanya suka ketika kita berubah menjadi sesuatu yang lain yang tidak sama dengan diri kita sendiri. Karena ujung-ujungnya apapun kita lakukan balik lagi ke apa? Ke karakter, attitude itu. Iya, sukses. Susah mau sukses kalau ngikut perasaan. Malah ntar capek main drama. Itu benar. That's right Kak Winner. Terima kasih ya. Iya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kreator musik di dunia digital itu bukan cuma sekedar kita live, kita nyanyi. Tapi harus ingat kita di sini sedang membangun identitas kita, membangun karakter kita, membangun juga karir, ya kan? Membangun juga komunitas supaya apa? Bisa lebih cerah masa depannya, pasti deh, gitu. Karena itu nggak ada dibilang nggak mungkin. Banyak contoh nih orang sukses itu rata-rata dari dunia sekarang ini digital. Lewat apa? Sosial media, guys. Hai. Zaman sekarang banyak sukses, banyak lebih naik satu ya bahasanya gitu. Lebih keren dari profesi mereka. Karena apa? Panggung di sosial media. Gitu. Jadi yang harus kita pikir ini di sini sosial media ini di virtual ini bukan soal viral. Viral itu butuh proses. Viral itu hanya sesuatu yang dibilang keberuntungan ya, kita keberuntungan. Tapi tujuan akhir bagaimana kita itu berkarya dengan apa? Karakter kita sendiri yang bisa menghasilkan, yang bisa memberikan apa? Efek dampak positif buat teman-teman yang bisa kita motivasi itu harus maju gitu. Oke? Aduh terima kasih banyak ya Kak Evan, makasih Kak Winner. Makasih udah mampir ke sini kalian. Aku tahu tuh orang-orang hebat, orang-orang yang smart gitu, orang-orang yang luar biasa gitu. Tetap semangat apapun ya gitu. Jadi pingin ngobrol banyak-banyak nih. Tapi apa ya? Aku nggak bisa lama-lama. Viral itu asli keberuntungan ya, dan nasib kita ditentukan oleh follow up setelah viral. That's right. Wow. Itu betul kata Bapak pengacara ini. Jadi nanti kita sering-sering aku mau pingin podcast berdua nih sama kakakku. Jadi guys kenapa nggak aku naikin? Jadi jujur ya. Jadi video ini nanti ada aku upload. Kakak Evan kan kita udah kawan ya di sosmed lain. Jadi ada link-link aku tuh gitu. Link-link aku yang aku buat, yang aku upload. Tapi nanti Kak Winner bantu support ya. Dikit lagi karya lagu Kakak Evan Yuka sama Kak Andi VST itu mau rilis. Jadi aku udah mulai peluang nih gitu. Tinggal menunggu nih. Kalau udah keluar identitasnya, wow kita pasti bakal rame ngobrol-ngobrol. Nanti aku lebih aktif di room VST. Karena room VST itu jujur ya. Room VST itu memang room ku siapkan untuk dari balik lagi ke awalnya. Room promosi di mana
mempromosikan teman-teman yang sudah berkarya atau teman-teman yang mau mulai untuk berkarya atau teman-teman yang mau mulai membangun ya. Jadi nggak akan ada interaksi seperti ini, nggak ada. Aku hanya cuap-cuap, ayo silakan nyanyi, wajib. Jadi itu panggung virtual aku. Dan aku nggak akan mau membuat suasana yang seperti ini, kita bercerita seperti ini, enggak. Itu memang disiapkan buat promosi ya, promosi talent. Jadi aku sangat berharap nanti bantu support ya. Ya. Ya itulah Kak, memang prosesnya kan harus lewat seperti itu dulu, ya kan? Ya itu. Yang penting biar aja gitu, biar aja mengalir. Itu kan berarti ketika apa ya Kak dibilang efeknya ya berbalik gitu. Dia berkembang. Berarti mungkin tidak usahlah disebut, tapi kesadaran itu sudah besar. Mereka mencari gitu. Wow, ternyata harus kembali ke winner itu. Gitu. Tetap positive thinking ya selama kita bisa ini. Ya Kakak santai aja. Berarti mereka memang udah saatnya begitu mencari. Cina Pante, welcome Cina Pante, selamat sore. Oke deh Kak Winner, nanti kita ngobrol lagi. Kenapa? Karena aku mau tutup dulu ini video aku ini, edukasi aku ini di live ini. Mudah-mudahan nanti kita ketemu karena juga memang baterai aku udah di 15 ke 16 ya. Terima kasih buat Kak Winner ya dan semuanya teman-teman, tetap semangat ya. Kakak Winner juga sukses ya. Nanti kita kapan-kapan kita ketemu lagi. Kita ngobrol. Oke. Bunda Clara, makasih udah mampir. Nanti kita ketemu lagi, nanti aku posting lagi video ini. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Tetap bahagia, tetap semangat. Jadi tetap jadi kreator musik, kreator audio untuk yang ada di sini. Bye bye. Assalamualaikum. Shalom.